warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta beserta isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, kami berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Masehi di masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Amirul Mujahid. Namun sebelumnya kami ingin menghimbau beberapa hal. Yang pertama, bagi jamaah yang masih dalam perjalanan agar kiranya bergegas ke masjid karena acara salat sunnah Idul Fitri akan segera dimulai. Kemudian sedangkan bagi jamaah yang sudah berada di masjid agar kiranya mengisi saf-saf kosong terlebih dahulu untuk memudahkan jamaah yang datang belakangan. Dan yang terakhir, kami mohon agar jamaah untuk mematikan handphonenya atau mengaturnya dalam mode silent agar tidak mengganggu ibadah salat kita. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri, adapun susunan acara pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi, yaitu yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Kemudian sepatah kata dari Ketua Pengurus Masjid Amirul Mujahid, dalam hal ini Bapak Agus Salim, SPD, ST, MADM, PEM. Kemudian mubalagha oleh Ustaz Abdul Jalil, SPDI. Selanjutnya, salat Idul Fitri yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Tiar Ahmad Nursaman. Dan terakhir, khutbah salat Idul Fitri yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Hadi Kasmaja, DS, SPD, MPD. Demikianlah sunan acara salat Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah untuk tidak beranjak dari tempat duduknya sampai seluruh rangkaian acara kita selesai. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada yang bertugas berturut-turut kami persilahkan. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
lillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa assadundahu wa hasamal ahsaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Di samping itu, kita sekalian senantiasa mendapat kecukupan tanpa kekurangan satu apapun. Untuk itu, sudah semestinya kita bersyukur kepadanya, karena tanpa rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya, kita tak akan bisa melaksanakan kegiatan apapun, termasuk pelaksanaan salat Id yang kita laksanakan di tempat ini. Selanjutnya, marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang berbahagia, selaku Ketua Pengurus Masjid Amirul Mujahid Caile mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kaum muslimin dan muslimat atas kehadirannya di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1441 Hijriah tanggal 24 Mei 2020 Miladiah. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula pengurus masjid memohon maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan ini terdapat kealpaan, kekurangan dan kehilapan dalam usaha maksimal yang dilakukan pengurus. Semoga pada pelaksanaan salat Id yang akan datang, pelayanannya dapat lebih ditingkatkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maksud dan tujuan kami berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yakni untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah 2024 Miladiah pada pagi hari ini. Salat Id atau salat hari raya terdiri dari dua macam, yaitu salat sunat Idul Fitri dan salat sunat Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal atau sehabis menjalankan ibadah puasa Ramadan, atau seperti yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Salat sunat Idul Fitri sama saja dengan salat-salat yang lain, cuma yang membedakannya terletak pada lafaz niat, jumlah takbir, dan bacaan tasbih di dalamnya. Salat sunat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Salat sunat Idul Fitri dimulai dengan niat, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun lafaz niatnya adalah sebagai berikut: usalli sunnat Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi, usalli sunnat Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya sengaja mengerjakan salat sunat Idul Fitri 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi, saya sengaja mengerjakan salat sunat Idul Fitri 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nareko di bahasa ugi imak kedah wakata mas sempada sunnah lebaran fitra 2 rakaat makacoy lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wa kulli paina wakata mas sempada sunnah lebaran fitra 2 rakaat makacoy lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya kita membaca doa iftitah yang sering kita baca dalam salat-salat yang lain. Pada rakaat pertama terdiri dari 7 takbir. Di antara 7 takbir tersebut kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi,
subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah dalam Al-Quran atau mengikuti imam. Pada rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir, di luar takbir yang dibawa dari sujud. Di antara kelima takbir tersebut, seperti pada rakaat pertama juga kita dianjurkan membaca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah dalam Al-Quran atau mengikuti imam. Untuk lebih afdalnya pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, diharap kepada para jamaah sekalian untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khatib selesai membacakan khutbahnya. Sallu salata sunnat Idul Fitri jami'an rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa azza junda, wa samal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa iddali, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala salika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang khutbah hari raya Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang indah selain ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tiada henti-hentinya nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan walafiat. Dan semoga kita semua yang hadir ini dapat menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan, insan terbaik sepanjang zaman yang membawa umatnya minas zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan tanpa iman menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan akhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Sejak kemarin ketika matahari tenggelam di ufuk barat, suara takbir menggema di seluruh Nusantara ini, bahkan di dunia. Tanda bahwa hari kebahagiaan, hari kemerdekaan, hari silaturahim, hari di mana gembira, kasih sayang, tawa, bahkan tangis semuanya berkumpul menjadi satu. Maka patutlah kiranya kita mengucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan baginya segala pujian. Allahu Akbar. Kita ucapkan Allah Maha Besar karena kita dimampukan untuk meninggalkan kenikmatan dunia, makan minum, syahwat kita tinggalkan di siang hari Ramadan. Tidak lain, tidak bukan karena kita paham bahwa yang kita tinggalkan itu akan sirna, kecil, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kita ucapkan Allah Maha Besar karena di dalam bulan Ramadan Allah memampukan kita untuk berbagi kepada kerabat, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, baik melalui sedekah, baik melalui infak, baik melalui zakat fitrah. Dan karena kita sadar bahwa harta itu hanya titipan dan harta itu akan sirna, sesuatu yang kecil, dan Allah lah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kita ucapkan Allah Maha Besar karena kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan maksiat. Semua itu karena maksiat dan dosa bisa membuat kita terjerumus, terperosok ke dalam nerakanya Allah. Kita tinggalkan semua itu karena menghormati dan memuliakan bulan suci Ramadan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu berpuasa di siang hari Ramadan dan kita mampu berlama-lama tarawih di masjid, di rumah. Itu tidak lain karena Allah yang kuasa, karena Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini umat Islam bergembira bukan karena makanan yang banyak, bukan karena makanan yang enak, bukan juga karena pakaian baru yang dipakainya. Akan tetapi hari ini sebagai umat Islam kita patut berbahagia apapun kondisinya. Kita patut bergembira. Kenapa? Karena beberapa alasan. Kita bergembira karena kita telah mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Bagaimana kita bisa merasakan tiap hari Ramadan pada saat kita berbuka? Itu nikmat sekali. Sepanjang hari kita menahan lapar dan haus, kemudian pada saat beduk maghrib kita berbuka, satu teguk air yang masuk ke kerongkongan, itu nikmatnya luar biasa. Dan hari ini pula, hari yang fitri ini, kita berbuka. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kenikmatan selanjutnya adalah wafarhatun inda liqa'i rabbi. Ini yang luar biasa. Kebahagiaan seorang hamba yang berpuasa, yang akan dipertemukan dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kita patut bergembira jemaah sekalian, karena kita satu-satunya umat di muka bumi ini yang diberikan Ramadan, di mana di dalam Ramadan itu di dalamnya terkandung berbagai nikmat bercampur menjadi satu. Ada nikmat puasa, ada nikmat salat tarawih, ada nikmat sahur, ada nikmat berbuka, ada nikmat berkumpul, bersilaturahim, ada nikmat saling memaafkan. Semua nikmat berkumpul dalam Ramadan. Dan cuma kita umat yang diberikan Ramadan ini. Tidak ada Ramadan bagi umat yang lain. Kita patut bergembira jamaah, karena dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah lewat puasa Ramadan kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa selama Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita patut bergembira jamaah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita telah melakukan sholat tarawih. Kita melaksanakan sholat lain di malam-malam Ramadan. Rasulullah juga bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan sholat lain, sholat malam, sholat tarawih dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kita patut bergembira jamaah, karena kita telah melewati dan semoga kita semua mendapatkannya, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini jamaah, kalau mau kita konversi atau kita mau ubah ke tahun, itu lebih dari 83 tahun. 1000 bulan sama dengan lebih dari 83 tahun. Artinya, siapa yang persis beribadah, meningkatkan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang beribadah kurang lebih 83 tahun lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan ibadah persis di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian jamaah, kita patut bergembira juga karena bacaan Al-Quran. Moga-moga kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Artinya jamaah sekalian, satu huruf kita baca, 10 kebaikan yang kita dapat. Rasulullah melanjutkan bahwa saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berapa yang kita baca Ramadan ini? Berapa lembar? Berapa juz? Berapa kali kita khatam? Itu artinya ada pahala yang berjuta-juta nanti kita dan bacaan Al-Quran kita. Makanya kita patut bergembira apapun situasi dan kondisinya. Kemudian kita bergembira jemaah sekalian, karena insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemerdekaan, pembebasan dari api neraka. Kita sangat butuh ini jemaah. Kita butuh dibebaskan dan dimerdekakan dari api neraka. Kita tidak akan mungkin tahan dan mampu bertahan dengan panasnya api neraka. Dengan hadirnya bulan suci Ramadan, setiap malam Allah memerdekakan, membebaskan hambanya yang Dia kehendaki dari api neraka. Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan." Sejak awal bulan Ramadan, sufidat syayatin, semua setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, jin-jin jahat juga dibelenggu. Kemudian semua pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka, dan semua pintu surga dibuka, tidak ada yang tertutup. Kemudian Allah menyeru, Allah memanggil, "Ya badiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, mendekatlah. Wa ya badiyal syarri aksir. Wahai orang-orang yang gemar, yang suka melakukan maksiat, berhenti dengan masuknya Ramadan. Kemudian Allah berkata, "Walillahi utaqa'u minan nar." Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, membebaskan hambanya yang Dia inginkan dari mana? Dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Semoga jamaah sekalian yang hadir ini, semoga kita semua dibebaskan oleh Allah, termasuk dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kenapa hari ini kita patut bergembira. Akan tetapi jamaah sekalian, walaupun kita bahagia hari ini, walaupun kita gembira hari ini, bukan berarti tidak ada kesedihan. Bukan berarti tidak ada air mata. Bukan berarti tidak ada tangis. Ada. Ada tangisan hamba-hamba yang takut. Ada hamba yang takut. Apakah dirinya masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Ada gelisah dalam hati. Ya Allah, dahulu tetangga saya, dahulu sekampung saya berdoa agar dipertemukan Ramadan tahun ini, tapi telah meninggal dunia. Lalu saya hari ini berdoa, akankah saya bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Ada tangisan dalam hati orang itu. Ada tangisan hamba yang kurang memaksimalkan bulan Ramadan, kurang ibadahnya, kurang bacaan Al-Qur'annya, kurang sholatnya, kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada tangisan orang tua yang mengingat anaknya, anak-anak yang mereka besarkan dengan tangan dan kasih sayangnya. Dan sekarang boleh jadi anak-anak itu telah sukses, telah berkeluarga, tinggal jauh, sedangkan ibunya, bapaknya tinggal sebatang kara di kampungnya. Orang tua itu senantiasa berkata, wahai anakku, kembalilah, walaupun hanya untuk saya peluk. Saya tidak butuh pangkatmu, nak. Saya tidak butuh jabatanmu. Saya tidak butuh kesuksesanmu. Saya tidak butuh itu, nak. Saya hanya butuh melihatmu, memelukmu, mendengarkan suaramu memanggil ayah, ibu, bapak, mama, ambe, dan sebagainya. Itu yang diinginkan oleh orang yang menangis. Ada tangisan anak-anak di hari raya ini. Anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim piatu hari ini menangis. Rindu ingin berkumpul. Rindu ingin menjabat tangan orang tuanya. Rindu ingin memeluk orang tuanya. Tapi hanya bisa menitikkan air mata. Ada tangisan hari ini. Tangisan anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Di mana sekarang mereka telah sadar. Mereka telah bertaubat. Dan ingin meminta ampun kepada orang tuanya. Tetapi apa daya, orang tuanya telah meninggal dunia. Wah saudaraku, yang masih memiliki orang tua, hari ini jabat tangannya, peluk orang tua kita, ucapkan, maafkan anakmu wahai ibu, maafkan anakmu wahai bapak, sesungguhnya saya termasuk anak yang mengecewakanmu. Hari ini ada tangisan dari orang-orang yang belum diberikan kesehatan. Ada tangisan dari orang-orang yang sakit hari ini, meminta kesembuhan, tapi mereka masih terbaring di rumah sakit, mereka masih terbaring di rumahnya. Andai saja Bapak Ibu sekalian, mereka sembuh, maka tentu mereka juga akan sholat Idul Fitri di tempat ini bersama kita semua. Maka hari ini ada tangisan untuk mereka. Hari ini juga jamaah sekalian, ada tangisan anak-anak yang malu berkumpul dengan temannya. Kenapa malu? Karena mereka belum memiliki baju baru. Orang tuanya tidak mampu membelikan. Bukan karena tidak mau, Pak. Bukan karena tidak mau, tapi tidak ada uang. Hari ini, di masa sulit ini, di pandemi ini, beras saja bagi mereka, untuk makan saja, itu amat susah mereka dapatkan. Hari ini juga jamaah sekalian, ada tangisan dari rumah-rumah yang tidak dikunjungi keluarganya, tidak dikunjungi oleh saudaranya, tidak dikunjungi oleh sepupunya, dan lain sebagainya, tidak dikunjungi oleh tetangganya. Mengapa? Karena mereka dianggap miskin. Maka hari ini jamaah sekalian, kunjungi mereka. Kita bahagiakan mereka. Mereka berhak bahagia sebagaimana kita bahagia hari ini, sebagaimana orang lain bahagia hari ini. Dan mereka adalah keluarga kita. Hari ini tangisan pecah karena kita merindukan orang-orang yang kita cintai.
Kita merindukan orang-orang yang kita sayangi. Akan tetapi jarak memisahkan. Wabah penyakit ini juga memisahkan antara anak dan orang tuanya, antara orang tua dan anaknya yang di perantauan tidak bisa kembali. Bahkan kematian memisahkan kita. Pecah tangis bagi mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang kita rasakan hari ini. Bercampur aduk. Kita bahagia, kita gembira, ada tawa, ada tangis, ada derai air mata, bercampur satu hari ini di hari raya Idul Fitri. Namun jamaah sekalian, apapun keadaan kita hari ini, sebagai orang yang beriman kepada Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas kondisi apapun yang kita alami. Dengan cara, mari kita bawa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan keluar ke bulan-bulan selanjutnya. Walaupun Ramadan telah berakhir jamaah, nilai-nilai kebaikan puasa mari kita bawa keluar di bulan-bulan selanjutnya. Kita harus tetap puasakan tangan kita dari mengambil apa yang bukan milik kita. Kita tetap harus puasakan mata kita dari melihat apa yang haram dilihat mata kita. Kita harus tetap puasakan kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kita harus tetap puasakan perut kita jamaah sekalian agar tidak masuk barang-barang haram di perut kita. Tetap melaksanakan salat lima waktu di masjid, tetap menghidupkan puasa-puasa dan salat sunnah, dan tetap membaca Al-Quran. Begitupun nilai pendidikan yang lain, khususnya buat adik-adik pemuda dan remaja Masjid Anur Mujahid Thailand. Selama sebulan lamanya kalian berlatih ceramah, berlatih zikir, dan pelatihan emosional, spiritual yang lain. Maka adik-adikku sayang, teruslah belajar, teruslah semangat beribadah. Kenapa? Karena engkaulah harapan orang-orang tua yang ada di depan, yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Engkaulah harapan orang tuamu, engkaulah harapan lingkungan tempat tinggalmu, engkaulah harapan bangsa dan negara, dan engkaulah harapan bagi agamamu. Terakhir, kepada kita semua jamaah sekalian, jamaah Masjid Amirul Mujahid, mari kita senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan, saling bahu membahu, sipai kainga, saling mengingatkan, saling menjaga silaturahim. Semoga apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita di masjid ini, di lingkungan tempat tinggal kita ini, yaitu sebuah gerakan yang mulia, gerakan Kampung Muslim Thailand, dengan persatuan kita semua, jamaah, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, itu bisa terwujud di hari-hari ke depan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, untuk generasi kita selanjutnya. Semoga di lingkungan kita ini, di Thailand, pada khususnya di Indonesia pada umumnya, kelak ke depan bisa tercipta yang namanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan hati yang khusyuk, pikiran yang tenang. Sejenak kita fokus berharap dengan perasaan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini membawa kesahan dalam jiwa, gelisah jiwa kami, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asirun ila yassarta. Ya Allah, jika ada yang datang di tempat ini yang membawa kesulitan hidup, sulit dalam kehidupan rumah tangganya, sulit dalam kehidupan masyarakatnya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam masalah jodoh, maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan hari raya ini kecuali Engkau telah ringankan, telah mudahkan segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Allahumma la da'ina illa qadaita. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah di tempat ini sedang terlilit hutang piutang, ada hutangnya ya Allah, maka mohon ya Allah, ringankan, bebaskan segala lilitan hutangnya ya Rabbal Alamin. Allahumma la maridun illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang di tempat ini sedang sakit, atau ada keluarga kami, kerabat kami, tetangga kami yang sedang sakit, Engkau uji dengan penyakit, maka ya Allah, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh-soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri, suami, anak-anak dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ghfir lana sunubana wal walidina warhamhum kama rabbarna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami semasa kami kecil. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha memperkenankan segala doa dan kebutuhan hambanya. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkara wa syuyufal muhtalifat wa syada'ida wal mihana badara'inha wa ma batana min baladina khususan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkan kami, jauhkan kami dari kekurangan pangan, makanan, cobaan hidup. Jauhkan kami, hindarkan kami dari penyakit wabah, termasuk wabah pandemi virus corona ini ya Allah, dan wabah lainnya. Jauhkan kami ya Allah. Hindarkan kami dari penyakit dan segala ujian lahir maupun batin ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.